BKN bersama tim dari Kemenpan RB. Setelah saya banyak sekali mendapatkan masukan baik lewat media sosial maupun langsung kepada saya terkait dengan passing grade yang seleksi ikut P3K. Karena itu saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3. Atas saran Pak Menteri, BKN akan melakukan pertama simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi itu bisa dilakukan. Afirmasi itu terutama untuk passing grade dan juga untuk banyak permintaan tentang afirmasi tentang masa kerja dari tenaga honorer itu yang sedang kami lakukan simulasi. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan untuk bisa jadikan kebijakan dari Menpan. Ya. Jadi teman-teman, saya setelah mendengar dari banyak sekali masukan kepada kami sedang minta sekali lagi BKN dan tim bersama teman-teman untuk membuat formulasi dan beberapa skenario yang nanti akan kami pelajari dan pada waktunya nanti kami akan ambil keputusan yang terbaik dan secara bersama-sama. Kalian dari Mas Ferry, ini kita akan menyampaikan informasi tambahan ya terkait linearitas gitu ya dan Dapodik. Jadi Dapodik itu sendiri itu merupakan aplikasi yang memuat berbagai macam data dari data pokok pendidikan yang meliputi satuan pendidikan, peserta didik, data pendidiknya, dan tenaga pendidikan yang dapat diperbaharui secara daring oleh para operator seperti itu. Nah, aplikasi ini dikembangkan dan dikelola oleh Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah di Kemdikbud seperti itu. Jadi sekali lagi, Dapodik itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Nah, kemudian dalam hal keterkaitannya dengan seleksi CSN ya, jadi kita di sini melihat bahwa sebenarnya terkait Serdik sendiri itu telah diatur di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 gitu ya. Nah, di dalam Permendikbud ini tidak diatur bahwa guru yang telah bersertifikat pendidik itu harus linear antara bidang studi serdiknya dengan kualifikasi akademik atau ijazahnya seperti itu. Namun yang wajib itu adalah linearitas antara mata pelajaran yang diampu dengan serdiknya ataupun mata pelajaran yang diampu dengan kualifikasi akademiknya atau ijazahnya gitu. Nah, dalam seleksi P3K guru sendiri pada tahun 2022 kemarin itu linearitas serdik dengan mata pelajaran itu diatur dalam SE Ditjen GPK tentang linearitas seleksi P3K guru tahun 2022 nomor 4757-B-GT.01.01/2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, jadi ini kemungkinan setiap tahun akan diatur secara berbeda seperti itu. Nah, kemudian menambahkan lagi sesuai dengan ketentuan umumnya di Permentan 20 tahun 2022 di pasal 7 ini bahwa pelamar atau peserta seleksi guru itu adalah seseorang yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 yang sesuai dengan persyaratan. Jadi ini saling mendukung satu sama lain antara Permentan dan SE Ditjen GPK tentang linearitasnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Dery. Oke, Mbak Ana, Mas Audit, wah komprehensif sekali ya ini. Satu pertanyaan tapi breakdown-nya panjang. Jadi ini teman-teman yang menyampaikan pertanyaan tadi, semoga tercerahkan. Bagi yang masih penasaran, mudah-mudahan terjawab ya tadi dari sisi regulasi. Tadi Mas Audit menyampaikan secara umum, kemudian teknis Dapodik tadi sudah Mbak Ana jelaskan seperti apa, kemudian aturannya pun seperti apa. Mudah-mudahan dari salah satu penjelasan tadi itu ada jawabannya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini disampaikan juga lumayan banyak. Untuk pengisian, nah ini menarik nih, ini juga jadi hot topic. Pengisian DRH atau daftar riwayat hidup P3K pada sistem SSC ASN, apakah ada perpanjangan waktu pengisian?
Nah, kalau teman-teman pelamar yang sudah mengikuti Instagram atau media sosial BKN, kemudian juga sudah membaca berita mungkin dari media-media online itu pasti sudah tahu ya kalau batas perpanjangan DRH ini resmi diperpanjang, bahkan tidak hanya daerah yang diperpanjang, rangkaian selanjutnya pun diperpanjang sampai tanggal 31 Mei. Kita sudah BKN sudah menyampaikan surat edaran kepada instansi atau PPK bahwa pengisian daerah dan rangkaian tahapan selanjutnya diperpanjang sampai 31 Mei. Mungkin dari Bu Titin ya, dari Direktorat Pengadaan, Ibu, ini yang jadi juga pertanyaan Bu, kalau pengisian daerah diperpanjang, otomatis kan tadi permohonan penyampaian pengusulan nomor induk itu juga ada dampaknya ya Bu ya, makanya itu juga diperpanjang. Nah ini kira-kira gimana Bu, ada respons tidak Bu? Ya baik, terima kasih Mas Ferry dan rekan-rekan semuanya. Karena memang ada perpanjangan terkait dengan penyesuaian jadwal pengisian DRH, maka berdampak pula pada usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Artinya bahwa di dalam usul pemberkasan penetapan NIP itu pun menjadi diperpanjang juga, Mas. Artinya seperti itu. Baik Ibu, jadi sesuai memang surat yang tadi kita sampaikan ya Bu ya ke PPK, karena memang pengisian daerah diperpanjang, itu otomatis juga berdampak ke pengusulan NIP-nya ya. Dan memang sudah resmi sampai tanggal 31 Mei Bu ya. 31 Mei ya, seperti 31 Mei. Surat yang baru sudah keluar ya. Oke. Iya. Terima kasih. Nah, kaitannya dengan daerah ini juga Ibu. Ini mungkin bisa Bu Titin atau Mas Audit atau Mbak Ana, Mas Rio bisa merespon ya seperti apa. Kami di Humas juga menerima pasca DRH ini kita perpanjang atau diambil oleh Panselnas, diputuskan kita perpanjang, itu ternyata tidak sedikit Ibu aduan yang masuk ke kami itu protes Ibu. Jadi teman-teman pelamar ini banyak yang protes, utamanya mereka yang sudah berhasil menyampaikan DRH. Jadi teman-teman mereka yang tertib jadwal gitu ya, yang sudah berhasil itu justru protes Bu. Jadi prosesnya lebih lama dong, percuma dong kami begadang, percuma dong kami istilahnya mengeluarkan segala upaya atau segala effort supaya kami bisa menyampaikan. Toh juga akhirnya Panselnas atau pemerintah memberikan dispensasi perpanjangan. Nah ini gimana? Pemerintah juga sulit di sini karena kita harus di tengah-tengah Ibu. Kita harus mengakomodir yang memang mengalami kendala, namun di satu sisi juga kita tidak bisa melupakan teman-teman yang sudah berhasil submit DRH. Nah itu apakah yang submit DRH juga ikut di rombongan yang memang belum berhasil atau bagaimana? Silakan ada respon teman-teman. Ya, menjawab. Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa perpanjangan DRH ini ada beberapa reasonnya ya. Pertama tadi sampai 3 Mei sampai tanggal 3 Mei itu baru 80%-an lah ya yang sudah submit. Penurunan passing grade, simulasi penurunan passing grade ini juga dikarenakan rendahnya kelulusan. Jadi kalau misalnya kita samakan juga, nanti akan ada terjadi kekosongan formasi. Walaupun formasinya sudah terisi, tetapi kekosongan dalam penetapan NIP. Nah, di mana kan untuk yang sudah mengundurkan diri, khusus untuk guru di Permenpan 20 yang mengundurkan diri itu tidak bisa mengikuti tahun depan ya, periode selanjutnya, khusus untuk P3K guru. Jadi memang ini kebijakan yang memang diambil agar tidak kosong ataupun pada saat penetapan itu tidak banyak yang ternyata tidak jadi ASN atau P3K. Jadi ini salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk semuanya agar terisi. Dan juga memang banyak, ini bukan hanya dari Panselnas atau BKN saja dan Menpan dan instansi lainnya, tetapi Pemda atau BKPSDM dan